Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamida, NPM 10060619149 dari Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Studi Literatur Pengaplikasian Karbon Dot sebagai Sistem Penghantaran Obat Terapi Kanker. Kanker merupakan pertumbuhan sel yang tidak normal dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain. Adapun terapi yang dapat dilakukan yaitu pembedahan, radiasi, kemoterapi, terapi hormonal, dan targeted drugs. Di sini saya akan meng-highlight mengenai kemoterapi. Kemoterapi merupakan pengobatan menggunakan agen sitotoksik. Kemoterapi ini memiliki spesifitas yang buruk dan efek samping yang serius terhadap pasiennya disebabkan karena obat molekul kecil tidak dapat terakumulasi secara efektif dalam jaringan tumor. Untuk mengatasi kekurangan kemoterapi tersebut, maka dibentuklah strategi sistem penghantaran obat baru, yaitu carbon dot. Carbon dots merupakan nanopartikel karbon kecil yang ada dalam bentuk quasi spherical dengan ukuran yang sangat kecil, yaitu 10 nanometer. Carbon dots ini memiliki sitotoksisitas yang rendah dibandingkan alternatif serupa sehingga lebih cocok untuk digunakan dalam sistem biologis hidup. Selanjutnya itu rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Rumusan masalah itu bagaimana karbon dots dapat terbentuk, bagaimana karakter dan profil karbon dots yang dapat dijadikan sebagai sistem penghantaran obat, serta bagaimana sitotoksisitas karbon dots terhadap sel kanker. Sehingga tujuannya itu untuk mengetahui cara sintesis karbon dots, mengetahui karakter dan profil karbon dots yang dapat dijadikan sebagai sistem penghantaran obat, serta mengetahui sitotoksisitas karbon dots terhadap sel kanker. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk systematic literature review atau yang disingkat sebagai SL. Pertama yaitu pencarian artikel. Pencarian artikel ini dilakukan dari database bereputasi. Selanjutnya itu dilakukan penyaringan dan pemilihan artikel. Dilakukan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Selanjutnya itu ekstraksi data. Ekstraksi data ini dilakukan pada artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Ekstraksi data ini bertujuan untuk menjawab rumusan masa yang ditetapkan. Dan selanjutnya dianalisis data. Data yang didapatkan akan dianalisis atau direview dan dikumpulkan dalam bentuk skripsi. Dan ini merupakan hasil dan pembahasan. Tabel berikut merupakan hasil dari carbon dots yang digunakan sebagai sistem penghantaran terapi kanker. Yang pertama yaitu sintesis karbon dot. Sumber utama karbon dot yaitu dari karbon. Metode sintesis yang digunakan itu ada top down dan bottom up. Metode hidrotermal dan microwave ini termasuk ke dalam metode bottom up. Selanjutnya itu karakterisasi karbon dots. Karakterisasi ini digunakan untuk melihat sifat fisika atau kimia dari struktur karbon dots. Karakteristik karbon dots dapat menentukan fungsi dan potensi penggunaannya dalam studi biomedis. Selanjutnya itu pembuatan obat. Obat yang digunakan yaitu obat sitotoksik seperti boldin, flutamid, mitomycin, doxorubicin, dan capecitabine. Pembuatan obat ini merupakan proses penggabungan obat dengan karbon dots, di mana pembuatan obat ini bertujuan untuk memastikan obat termuat dalam karbon dots sebagai sistem penghantaran obatnya. Selanjutnya itu pelepasan obat. Pelepasan obat ini melihat persentase obat yang dapat terlepas dari karbon dots. Persentase merupakan kemampuan karbon dots dalam sistem penghantarannya sebagai pembawa obat. Selanjutnya yaitu sitotoksisitas. Sitotoksisitas ini merupakan kemampuan untuk menyebabkan kerusakan pada sel hidup. Dan terakhir yaitu merupakan kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa sintesis karbon dots dapat dilakukan melalui sintesis bottom up melalui hidrotermal dan microwave dengan sumber yang digunakan yaitu senyawa yang memiliki unsur karbon. Kemudian karakter serta profil yang dapat digunakan sebagai sistem penghantaran obat terapi kanker diantaranya karbon dots berbentuk bulat atau quasi spherical dengan ukuran kurang dari 10 nanometer, serta profil yang menyatakan karbon dots dapat memuat obat anti kanker dengan efisien yang tinggi yaitu 85,6% dan pelepasan obat anti kanker yang efektif pada suasana asam dengan persentase 91%.
terakhir yaitu sitotoksisitas karbon dots yang rendah dengan stabilitas sel 95%, sehingga aman digunakan sebagai pembawa obat. Karbon dots memiliki kemampuan yang baik dalam menghantarkan obat, sehingga obat memiliki sitotoksisitas yang tinggi terhadap sel kanker dibandingkan obat dalam bentuk bebasnya. Dilihat dari viabilitas sel obat yang dikonjugasikan dengan karbon dots yaitu sebesar 35%, sedangkan viabilitas sel obat dalam bentuk bebasnya hanya sebesar 90%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.